Sehat, Mas. Kadang Siap, salam sehat. teknologi kabel memang jauh lebih baik dibanding yang nirkabel, Mas. Iya, betul, betul. Jadi mending yang pakai Iya, kabel. benar-benar. Setuju, setuju. Siap, Mas Bintang. Selamat Hmm. sore. Apa kabar, Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Mas. Sehat, sehat, Mas. Makasih banyak sebelumnya udah mau join, Mas, di live IG kita bahas tentang tema kita hari ini tentang investasi syariah hijau berbasis ESG nih, Mas. Betul, betul. Nah, mungkin sebagaimana Mas Bintang udah aware juga kan ini lagi hits ya, Mas ya. Iya, Bursa aja betul. sekarang Sekarang. ada empat indeks yang Iya, berbasis betul. ESG gitu. Dan dua diantaranya itu launching tahun lalu Betul, gitu. betul. Mungkin Mas Bintang untuk memulai diskusi kita hari ini, saya buka dengan satu pertanyaan dari saya dulu nih, Mas. Boleh, boleh. Boleh nggak Mas Bintang tolong jelasin ke kita semua apa sih sebenarnya itu investasi syariah hijau berbasis ESG dan gimana manfaat dan efeknya ke depan? Oke, Itu, baik. Mas. Makasih, Mas. Makasih, Mas, pertanyaannya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang dari Mira Asset, investment specialist dari Mira Asset. Jadi sebetulnya ini menarik banget dibahas karena saya waktu itu nonton Mas di CMSE, sedikit cerita aja ya, sedikit cerita. Di CMSE Siap. itu wakil direkturnya BSI itu Pak Bob bilang kalau investasi berkonsep ESG ini tuh sebetulnya di London itu dari tahun 2005 loh, bayangin. Tahun 2005 itu udah diobrolin tentang perbankan itu bagaimana, apa namanya, para pelaku bisnisnya gitu untuk ngomongin ESG ini. Artinya berarti kan di luar negeri itu udah melek banget nih tentang ESG ini. Karena yang saya tahu juga, yang saya riset juga tentang ESG ini, mereka tuh punya 3 pilar konsep nih. Pilar konsep yaitu adalah environmental, sosial, dan governance gitu kan. Jadi ya Yang disingkat ESG itu ya, Mas ya. ESG ini betul. ESG ini adalah E-nya itu environmental, terus S-nya itu sosial, dan G-nya itu governance gitu ya. Nah, Siap. para pelaku bisnis ini tuh untuk kedepannya memang sudah arahnya ke sana gitu. Karena pertama, dia memikirkan sektor iklim lingkungan yang begitu berubah cepatnya gitu ya. Dan mungkin adanya pemanasan-pemanasan global yang memungkinkan perusahaan itu untuk bisa stable di sana gitu ya. Terus kalau misalkan di bagian sosial nih, nah sosial itu mungkin bisa dilihat dari para pemangku kepentingan gitu ya, kayak stakeholdernya. Misalnya atasan ke bawahan kayak gimana gitu kan. Terus habis itu pemasok, supplier. Jadi hubungan sosial humanitinya, hubungan sosial itu bagus banget dibuat dengan konsep ESG ini gitu. Terus selanjutnya mungkin dari governance gitu ya, atau bisa disebut tata kelola. Nah, bagaimana sih tata kelola perusahaan itu yang baik dengan konsep ESG ini kayak gitu ya. Terus kalau misalkan kita omongin tentang konsep syariah nih ya, kan kalau konsep syariah ini lebih ke makosyid ya. Makosyid Islam itu bagaimana? Nah, jadi sebetulnya itu mirip-mirip banget nih, mirip-mirip banget karena kenapa? Jadi kalau makosyid ini kalau misalnya kita lihat bentuk-bentuk makosyid kan ada ya melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi pikiran gitu ya, melindungi harta, melindungi keturunan. Dan sebetulnya konsep yang ESG bangun ini dengan makosyid Islam syariah ini benar-benar berdampingan banget nih. Karena kenapa? Itu nggak jauh banget karena dari environmental juga masuk, dari sosial juga masuk, dan dari governance juga masuk kayak gitu. Dan apa sih manfaatnya untuk kita ke depan? Jadi sebetulnya yang kita lihat sebagai investor untuk menaruh duit kita atau menaruh uang kita, dana kita kepada emiten-emiten yang berkonsep ESG ini, yang kita lihat adalah sustainable gitu loh, sustainable dari 5 sampai 30 tahun ke depan gitu ya. Ya karena kita mikirnya bukan lebih ke scalping atau swing ya, beda banget ini konsepnya. Kita lebih ke value investing yang dimana itu jangka long term panjang. Yang mungkin bisa disebut konsep-konsepnya kayak Pak Lokengkong gitu ya, Warren Buffett, ya itu cocok banget untuk kita gitu. Nah, sekarang yang kita lirik mungkin bisa dilihat dari sektor-sektor energi baru terbarukan gitu, yang Indonesia juga lagi mendukung, yang kemarin G20 tuh, G20 itu ngobrolin tentang energi baru terbarukan ya, contohnya mungkin mobil-mobil listrik, motor-motor listrik, kurang lebih kayak gitu Mas, gitu. Siap. Jadi poin menarik tadi yang saya tangkap dari Mas Bintang sebenarnya memang
indahnya agama kita itu ya Mas ya. Betul. Udah ada sejak 1400 Iya, tahun yang lalu konsep yang ESG ini udah betul, betul. disodorkan gitu sejak Betul, betul. 1400 tahun yang lalu gitu. Hmm, Jadi ini sejalan banget dan rasanya kalau kita bicara investasi hijau itu memang akan most likely ya akan syariah karena kita betul. menjaga yang 5 yang tadi Mas Bintang sebutkan itu kan Betul, betul. salah satunya adalah menjaga lingkungan kita Iya, gitu. betul. Siap, Betul, siap, betul, siap Mas. Mas Iya, Bintang, betul makasih juga. banyak Thank you. penjelasan penjelasan awalnya keren banget. Saya yakin teman-teman mudah dimengerti ya teman-teman ya. Hmm, Mudah-mudahan ada follow up question dari teman-teman untuk pertanyaan yang tadi. Tapi boleh. sebelumnya ini ada pertanyaan saya menarik nih Mas untuk ke Mas Bintang Boleh, boleh. dari Jabar Tim 95. Hmm. Apakah investasi syariah hijau yang kita bahas sekarang ini Mas relevan nggak sih buat investor pemula atau ini memang ditujukan untuk investor kelas kakap yang udah terjun di pasar modal Ya. 10-15 tahun. Jadi buat investor pemula nggak usah dulu lah bahas-bahas ini gitu. Atau sebenarnya gimana Mas? Oke, aku jawab ya Mas ya. Oke, Siap jadi Mas. sebetulnya investor baru ini investor pemula nih. Terus apalagi kan kalau milenial itu sifatnya pengen cepet cuan gitu ya. Karena saya juga ngerasain gitu loh. Tapi nggak apa-apa, itu oke. Tapi kalau namanya baru memulai investasi, ini sebetulnya pilihan yang paling cocok banget karena kenapa? Hmm. Jadi orang milenial atau anak-anak milenial yang baru mulai investasi itu nggak akan takut karena kita berbondong-bondong bareng untuk apa namanya melihat konsep ESG ini yang dibangun oleh perusahaan tersebut juga. Jadi kita sebagai investor tenangnya itu karena ada sustainable-nya gitu ya. Jadi ya Hmm. bisa cocok boleh tuh untuk kita belajar mulai investasi. Sebetulnya kan lebih baik kita belajar berinvestasi daripada kita berperilaku konsumtif, betul gak sih? Gitu. Jadi Betul, betul, konsumtifnya ke sana betul Mas. gitu. Siap, 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 Mas. Jadi menarik. Mungkin buat teman-teman, jadi sebenarnya ya investasi hijau ini itu nggak bicara tentang pengalaman investasi ya, Mas. Iya, betul, Tapi betul. bicara preferensi. Betul, betul. Benar nggak sih, Mas? Betul, betul. Jadi apalagi Gen Z sekarang ya, Mas ya. Wah, ada Yang anak-anak adik-adik kita sekarang itu kan concern banget tuh sama betul. energi baru Iya, terbarukan, betul, betul. apa bagaimana kita menjaga lingkungan bahkan kita harus apa ya menjaga hubungan nggak cuma dengan manusia aja tapi dengan makhluk hidup yang lain pun mereka concern banget gitu artinya pangsa pasar investasi ESG ini itu sangat-sangat besar ke depannya benar nggak sih Mas? Betul, besar banget Mas. Karena kita kan lebih kelihatannya ke sustainnya itu ya. Itu dia sih. Ya yang pertama itu yang kedua ya Gen Z ini sih Mas yang menarik buat saya karena Iya, mereka mungkin Mas Bintang beberapa kali lihat di luar negeri ada yang demo pengolahan susu tapi pabriknya nggak ramah terhadap iya, sapinya betul. gitu kan itu kan mereka udah menunjukkan concern ke arah sana gitu Iya, dan ini betul. saya yakin Hmm, kedepannya teman-teman Gen Z ini adik-adik kita ini ketika mereka berinvestasi mereka akan concern dengan hal itu sih. betul, itu penting banget karena kan ketika namanya perusahaan ya Hmm. pasti ada kekurangan dan kelebihan ya. Dengan ESG ini dia tuh meminimalisir adanya mungkin yang merugikan dari segala sisinya gitu loh. Mungkin kurang lebih kayak Hmm. gitu. Lebih kayak gitu. Siap siap Mas siap tadi ada pertanyaan menarik Boleh, Mas tapi saya boleh, boleh. kelewat mana ya saya cari dulu tapi sebelum ke sana mungkin ini ada yang nggak kalah menarik Mas. Tadi Boleh. saya mention ada 4 indeks nih Mas di bursa. Ada Nah, Serikahati, ada ESG Leader, ada ESG Quality, sama ESG Sector Leader. Mungkin Mas Bintang pasti udah hafal dan itu semuanya Mas hmm. performance-nya di atas IHSG. Iya. IHSG kita kan YTD 7,5%, Hmm. 7,58. Hmm. Tapi indeks yang 4 tadi itu paling tinggi Serikahati ada di 17,78%. Kalau kita banding sama ISSI, komposat yang syariah itu ada 10,5%. Nah, pertanyaannya ini Mas, apa bedanya antara Serikahati dengan yang tadi saya sebutkan dengan indeks-indeks lainnya Mas? Oke. Dengan 3 indeks yang lain. Saya jawab Mas ya. Thank you. Siap Mas. Oke, jadi sebetulnya ini makasih banyak sebetulnya bursa udah buat Serikahati dan 3 indeks lainnya nih. Karena kenapa? Tim bursa ini tuh dia
memfilter. Jadi memfilter yang di mana dari 800 emiten itu ada perhitungannya, ada scoringnya segala macam, dan itu masuk ke indeks, beberapa indeks nih yang 4 ini nih. Nah, salah satunya Serikahati. Jadi Serikahati ini tuh salah satunya adalah indeks yang sudah difilter, yang dimana ada konsep ESG-nya. Dan mungkin debt utang itu nggak boleh lebih dari 40%, PR-nya itu di bawah 10%, di bawah 10, sorry, kayak gitu ya. Jadi benar-benar difilter banget nih, makanya mungkin dari IASG-nya, dari total semuanya saham 800 emiten itu dianggap 7 ribuan, tapi Serikahati kok tinggi banget. Ya karena memang itu sudah difilter oleh bursa gitu ya. Jadi teman-teman misalkan yang baru mau mulai, itu bisa tuh lirik-lirik 4 indeks ini nih, salah satunya Serikahati kayak gitu. Kalau lebih kayak gitu. Siap, siap. Siap. Jadi indeks ini ngebantu sebenarnya Mas ya, Betul, apalagi betul. buat investor pemula. Kalau tadi sebenarnya ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya yang mau saya mention Mas. Ada yang bilang ESG itu mengorbankan performance seperti syariah. Dulu kan awal-awal syariah mulai naik kan, yang bilang juga syariah mengorbankan performance. Tapi nggak melulu begitu, toh tahun ini ISSI ternyata lebih tinggi dari IHSG. Artinya saham-saham syariah bisa perform lebih baik dibanding saham-saham konvensional kalau kita bicara secara composite. Nah, bicara kinerja Mas, saya udah nemu nih pertanyaan yang saya bilang tadi saya mau tanyain tapi lupa. Ini Mas, dari Tanja, terkait perusahaan yang ada di dalam indeks yang 4 itu kan berarti perusahaannya memiliki concern terhadap ESG ya Mas ya. Iya, betul. Kira-kira ada nggak sih Mas dampaknya bagi kinerja perusahaan tersebut? Apakah mereka akan jadi lebih labanya jadi makin gede, atau mungkin di awal-awal mereka malah akan banyak capital expenditure ke sana, jadinya labanya sedikit, atau gimana Mas? Pendapat Mas Bintang. Pendapat saya pribadi ya. Oke. Jadi untuk teman-teman juga gak apa-apa sih. Kita belajar bareng-bareng. Oke. Makasih. Jadi sebetulnya kalau kita misalkan kita menerapkan ESG, itu ada kemungkinan laba itu akan lebih baik lagi ke depannya. Karena kenapa? Kalau misalkan dari environmental, oke lah, kita nggak ngelirik ke sana dulu. Tapi dari sosialnya nih, kalau misalkan kita pakai konsep cocok logi ya, misalnya nih, sosial nih, konsep sosialnya. Jadi contohnya dari para pemangku kepentingan lah. Tapi kalau misalkan dari CEO, terus tiba-tiba CEO C-level dan semua perusahaan itu, karyawan itu baik untuk mengerjakan sesuatu hal, itu ada kemungkinan performa dia di perusahaan tersebut akan lebih baik juga gitu loh. Jadi dampaknya untuk kedepannya juga akan lebih baik juga, apalagi ditambah tata kelola yang baik juga gitu kan. Memang mungkin konsepnya konsep ESG ini tidak berjalan secepat itu gitu kan. Itu butuh proses yang cukup lama banget gitu ya. Tapi memang ketika proses yang cukup lama ini berjalan dengan baik dan konsisten, ya contohnya sekarang dari indeks aja kita udah beda banget gitu loh. Maksudnya Serikahati aja yang udah difilter oleh bursa dan konsep ESG itu naiknya luar biasa banget gitu loh dibanding dari seluruh bursa gitu, indeks IHSG gitu ya. Jadi good banget sih untuk kedepannya, apalagi kedepannya kita lebih milih energi baru terbarukan ya. Wah, luar biasa banget pokoknya. Luar biasa banget. Siap. Jadi kinerjanya ini punya potensi yang upside-nya tinggi ya Mas. Wah, ya. Luar biasa banget. Apalagi dengan kalau saya nggak salah beberapa negara 2035 sudah tidak memproduksi kendaraan-kendaraan yang berbasis energi fosil. Iya, betul. Mungkin kita juga akan ngikut. Tahun depan itu beberapa kendaraan pemerintah harus berbasis listrik. Betul. Nah, itu kan udah mulai ya Mas Bintang ya. Arahnya mulai ke sana, dan perusahaan walaupun sekarang sepertinya emiten-emiten yang menjalankan EBT ini, energi baru terbarukan ini Mas, masih perusahaan-perusahaan batu bara juga, tapi sepertinya mereka mulai shifting. Karena kan ya namanya bicara perusahaan besar, pasti mereka pengen sustain ya Mas ya. Kalau kelihatannya nih sektor batu bara sudah mulai redup, mereka akan mencari peluang bisnis yang lain. Gitu. Jadi mungkin kalau sedikit Mas, bukan berarti perusahaan batu bara akan mati ya Mas ya. Tapi kalau mereka bisa berinovasi, mereka mungkin akan mengalihkan pelan-pelan tuh sektor batu baranya dikurangin,
EBT-nya dinaikin, mungkin mereka akan tetap berjaya di masa depan ya Mas ya. Betul, betul. Karena kan memang Siap, yang siap. dari kemarin G20 juga yang kita lihat kan itu Hmm, memang untuk menekan carbon pricing ya, yang dimana ya, penggunaan emisi karbon yang mungkin contohnya kayak mobil bensin lah ya, itu ditampilkan untuk mobilnya ke arahnya tuh ke listrik semuanya gitu loh. Karena kan ya, kalau misalkan kita lihat ya, bayangkan kalau misalnya lapisan ozon kita udah nipis banget nih dengan adanya hmm, hmm, karbon monoksida dan karbon lainnya gitu ya. Itu panasnya luar biasa pertama, udaranya ya, udah gak baik pertama, kedua itu kan. Terus habis itu bikin gak sehat untuk kita keluar-keluar gitu kan. Dan mungkin dulu kalau zaman dulu kalau sedikit cerita ya, zaman dulu mungkin ketika saya kecil matahari hmm, jam 9 sampai jam 10 itu masih bagus. Kalau sekarang udah luar hmm. biasa. Udah tidak Udah bagus lagi panas ya Mas ya. sepertinya, udah panas banget karena udah beda banget. Nah, itu dia karena Iya, iya. konsep ESG ini membantu sebetulnya di aspek lingkungannya gitu dan for the future kayak bagus banget gitu Mas. Siap, Gitu. siap. Ya, jadi memang apa yang dilakukan sama pemerintah kita itu nggak cuma jangka pendek ya Iya teman-teman ya. betul. Jadi memang untuk memikirkan jangka panjang, jangan sampai nanti 100 tahun kemerdekaan negara kita, tapi lingkungan kita nggak sehat nih. Ah betul sekali. 2045. Betul sekali. Siap, Mas Bintang. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Siap. Ini dari Yes. kolom komen dulu nih, Mas. Saya selang-seling nih. Oke. Dari Putri Nadia. Assalamualaikum, izin bertanya. Sebagai investor sehubungan dengan adanya investasi green investment ini, bagaimana kita menilai dan mengetahui mana saja kategori perusahaan yang telah menerapkan ESG? Jadi emiten mana nih Mas yang udah menerapkan ESG dan apa ada indikator-indikator tertentu yang bisa kita lihat untuk mengetahui itu gitu Mas?